baik sih, tapi ya nggak segitu baik juga. Soalnya akhir-akhir ini aku kayak ngerasa capek gitu loh. Kayak semua hal itu harus aku yang kerjain. Oke, sebelum itu tadi mbaknya kesini sama siapa? Kebetulan sendiri sih kak. Lo sendiri. Oke, sebelum kita mulai sesi, lebih baik kita kenalan dulu ya mbak. Sebelum itu, saya Anissa Dia Pramesti. Di sini peran saya sebagai konselor. Dengan mbak siapa? Mirza, Kak Mirza, usianya berapa? 20 tahun, 20 tahun. Kesibukannya? kerja. Kerja. Oke, sebelum itu duduknya udah nyaman apa belum kak? Enggak. Oke, di sini saya ada perjanjian terlebih dahulu. Saya minta izin buat ngerekam. Apakah mbaknya keberatan? Enggak masalah. Oke, terima kasih kak. Sebelum itu kita lebih baik pendekatan diri terlebih dahulu ya kak. Kakak sekarang aktivitasnya kerja ya. Kalau boleh tahu kerja apa nih kak? Kalau saya kerjanya di admin sih kak. Admin. Iya. Admin tuh gimana sih kak? Ngapain aja? Ya kayak cek stok, terus habis itu ngatur penjualan. Ya banyak sih kak, pokoknya. Ngecek stok berarti ngecek stok tuh setiap berapa kali sih kak? Maksudnya dalam sehari tuh? Seminggu bisa 3 sampai 4 kali sih kak. Soalnya kan aku di barang, jadi kan harus ya bisa aja setiap hari ngecek stoknya gitu-gitu. Kalau boleh tahu nih kan partner di kerjaan tuh shift-shiftan kan ya kak? Ya, Nah itu berapa orang yang kerja? lumayan sih kak. Kan aku di tempatnya belum begitu besar. Ya kemungkinan ada beberapa pekerja, kemungkinan 10 sampai 11 orang gitulah. Oke. Di mana itu kerjanya? Admin mana? Kayak barang-barang kecantikan gitu loh kak, kayak skincare, body care gitu-gitu. Di mana itu kak? Tempatnya Iya. di Surabaya. Surabaya. Iya. Oh, kebetulan aku juga lagi di Surabaya. Nah, kalau boleh tahu Surabaya mana nih? Barangkali nanti aku bisa mampir. Oh, aku di Surabaya ini kak. Itu sih kak, sekitar daerah Pantai Kenjeran itu loh, di Kejawen Gebang, Keputih. Wah, itu tuh jauh banget ya kak. Iya sih kak, lumayan lah. Rumahnya kakak di mana? Aku aslinya di Gresik. Iya. Terus kebetulan kan kalau PP kan kayak waktunya mepet, takut kayak macet lah atau apalah, atau gangguan-gangguan di jalan gitu. Jadi akhirnya aku ngekos di sana. Ngekos. Iya. Iya bener sih, kalau PP makan waktu juga lama banget perjalanannya. Capek Jauh. banget juga. Dari kosan sampai di tempat kerja berapa lama mbak? Sekitar 30 menitan. Lumayan juga ya. Iya. Oke, untuk saat ini gimana perasaan kakak duduk di ruangan ini untuk memulai sesi konselingnya? Ya agak sedikit capek, letih gitu kak, tapi agak ada rasa plong juga sedikit karena bisa meluapkan isi hati. Oke. Tadi mbaknya kan di awal banget tadi bilang capek gitu ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang bikin Mbak Mirza ini capek? Bisa diceritakan nggak? Ya kan saya itu kerja kak dari pagi sampai jam 5 sore, tergantung shiftnya juga sih. Kadang sampai paling malam itu jam 10 itu baru closing.
Nah, terus nanti sampai rumah ada deadline lain yang harus dikerjain, terus ada juga kerjaan-kerjaan rumah dan lain-lain. Banyak lah Kak, apalagi kalau di organisasi juga itu kayak saya juga yang diandalkan. Kalau saya nolak ataupun gimana ya Kak, kayak ini tuh kayak nggak bisa nolak gitu loh, kayak iya. kalau nolak tuh pasti aku juga mikir kayak aduh ntar kalau nolak nanti bakal jadi gimana ya, kayak bukan aku merasa kayak paling diandalkan, tapi ya gimana ya Kak, kayak ya siapa lagi gitu loh. Oke. Eh, kalau boleh tahu biasanya kan apa shift-shiftan ya? Iya. Mbak Mirza ini setiap harinya itu di shift satu terus atau biasanya di rolling? Akhir-akhir ini sih saya mintanya di shift pagi sih Kak, soalnya kan malamnya saya juga masih ada kerjaan lain. Kalau nggak gitu ya saya buat istirahat, jadi saya mintanya pagi biar nanti sorenya sampai malam tuh saya bisa istirahat gitu di kos, atau nggak gitu saya pakai buat entah itu jalan-jalan ataupun ya ngopi-ngopi gitu loh Kak, biar nge-refreshing otak. Kalau pulang ke rumah biasanya berapa kali dalam seminggu atau sebulan? Biasanya sih 1 minggu sekali, tapi akhir-akhir ini ya 1 bulan 2 kali 3 kali lah Kak, karena emang capek banget gitu loh harus PP dari Surabaya ke Gresik gitu. Ntar udah nyampe di Gresik langsung paginya, kalau nggak gitu sorenya kepikiran balik lagi buat kerja. Oke. Berarti mbaknya kalau emang lagi capek gitu ya memilih untuk nggak pulang. Tapi kalau nggak capek lagi mungkin lagi suasana hati senang pengen pulang ya pulang gitu ya mbak ya. Iya. Tadi kan mbaknya bilang juga ikut organisasi. Kalau boleh tahu organisasi apa mbak? Organisasi di desa aja sih Kak, kayak arisan Karang Taruna itu loh. Nah itu kan sering ngadain kegiatan-kegiatan sih, selain lomba Agustusan itu kan masih banyak-banyak acara lain juga, karena di desaku itu Karang Tarunanya itu aktif banget, jadi kayak sering ngadain kegiatan gitu loh buat di desa. Mbaknya tadi bilang nggak enakan ya kalau dimintain bantuan gitu. Iya. Itu emang dimintain bantuan karena jobnya Mbak Mirza atau bukan? Lebih ke bukan sih Kak, kayak misal ya mereka udah ngatur shift dan lain-lain, tapi ternyata yang bertanggung jawab di si itu nggak bisa, jadi akhirnya dilemparin ke saya kayak gitu. Jadi kan saya harus mikir kerjaan, mikir tugas-tugas yang ada yang dikasih sama teman-teman, bukan tugas sih, lebih kayak ke tanggung jawab yang sebenarnya bukan tanggung jawab saya. Jadi people pleaser ya? Iya, aduh. Jadi Mbak Mirza harus ngurus semuanya sendiri ya? Iya, sendiri Kak, mau sama siapa lagi. Tapi pernah nggak Mbak Mirza ini juga minta bantuan ke teman-teman saat Mbak Mirza ini butuh bantuan? Kalau saya sih, saya coba dulu sih Kak sampai benar-benar bisa. Kalau emang udah benar-benar mentok nggak bisa ya saya minta bantuan. Terus kalau semisal teman yang saya mintain bantuan nggak bisa ya saya lempar lagi ke orang yang ngasih saya
tugas. iya tugas tadi kayak ini gimana ya kak gitu kan, kalau saya nggak bisa kan nggak mungkin saya Terima. iya, jadi saya lihat-lihat dulu ini kira-kira aku bisa nggak ya, jadi kalau nggak bisa ya saya kembaliin lagi terus minta maaf kayak ya udah maaf ya kak ya belum bisa, soalnya kan aku juga harus ngejar tugas-tugas yang ada di kerjaan aku gitu loh Iya, kak, iya, aku tuh kan benar. harus tetap ngutamain yang ada di kerjaan aku, Benar. kecuali kalau yang di organisasi desa itu emang tanggung jawabku atau siku gitu sih aku masih bisa ngusahain ya, tapi kalau bukan siku terus aku ninggalin tugas di kerjaan demi itu tadi kan ya kayak gimana ya, Iya. ya gitulah. Capek ya pasti ya. Iya Terus capek banget. seolah itu apa ya? Sering apa ya? Jadi orang yang kuat buat ngerjain semuanya, lalu ngerasa kayak diandalkan terus gitu ya. Iya, Kalau boleh tahu kakak ini anak keberapa dari berapa saudara sih? saya anak tunggal sih kak. Anak tunggal ya. Iya, nggak punya saudara. Kalau makanan kesukaan kakak apa sih? Makanan kesukaan saya ya apa ya? Yang Bakso, mie ayam. mie ayam, mie ayam. Mie ayam. Iya. Mie ayam. Ada nggak di Surabaya yang tempat mie ayam yang biasanya Mbak Mirza dimakan yang enak, yang rekomen? Kalau yang rekomen sih aku nggak pernah ya kak, soalnya aku tuh tipe orang yang nggak pernah kayak wah ini enak banget atau gimana ya. Tapi nggak jauh dari tempat saya kerja itu sekitar 3 menitan ada sih kak tempat favorit saya dari semua tempat mie ayam yang ada di sekitar saya, itu yang sering saya beli kayak hampir setiap hari sih, setiap jam makan siang ataupun jam makan malam gitu aku sering ke situ buat beli mie ayam. Kalau harganya berapa? Kalau di sini kan biasanya 13.000, 15 sama esnya lah. Ya iya sih udah 15 itu udah sama esnya. Selain itu apa makanan selain mie ayam? Soto ayam, Soto ayam, serba ayam. soto soto Iya. lamongan ya kan? Iya maksudnya kan ada soto daging gitu kak, nah aku nggak suka sih kalau soto daging, paling ke soto ayam gitu. Kalau soto ayam gimana rasanya Mbak? Enak nggak? Kalau soto ayam enak sih menurut saya, kecuali yang kuahnya nggak kental atau dikit gitu, soalnya kalau saya makanan yang berkuah itu lebih suka yang kuahnya tuh melimpah gitu banyak. Tim banyak kuah ya daripada nyemek gitu. Nyemek itu kayak gak suka gitu. Ayamnya biasanya kan ada yang keras, ada yang empuk gitu ya Mbak. Yang di soto atau mie ayam? Di soto. Kalau di soto sih sejauh ini normal-normal aja, tapi mungkin di porsinya kali ya, kadang ada yang ngasih ayamnya banyak, ada yang ngasih ayamnya dikit, meskipun itu harganya sama ya kak. Itu aja sih. Kalau untuk rasa mungkin kadang ada yang agak amis sedikit gitu. Nah itulah. Kalau minumannya apa favorit Mbak Mirza? Kalau saya sih matcha, tapi kalau di tempat-tempat kayak tempat mie ayam atau soto-soto gitu kan jarang ya ada minuman-minuman gitu, jadi mungkin Nggak es teh, cocok. es jeruk. Iya, Istirahat. ya es jeruk lah. Matcha, banyak yang padahal banyak yang nggak suka sama matcha ya Mbak, karena katanya rasanya tuh kayak rumput. Ya gitu Dia lah. suka matcha. Iya suka. Kan biasanya matcha ada yang benar-benar pahit sama ada yang benar-benar full susu gitu, manis. Iya aku lebih sukanya yang aku kayak bukan pecinta banget sih kak, tapi aku suka kayak yang rasa-rasa kayak gitu.
Kalau yang ada pahit-pahitnya mungkin pernah, tapi ya gitu lah, nggak begitu suka, tapi masih bisa masuk di lidah aku. Kayak gitu. Eh, Selain itu apa ada aktivitas pasif yang Mbak Mirza suka kayak nonton YouTube, nonton film, jalan-jalan gitu? eh Jalan-jalan kalau lagi bosen banget gitu. Tapi kalau di rumah-rumah aja sih mungkin nonton YouTube. Kakak suka traveling ya? Suka banget kalau ada waktu. Kepingin kemana aja itu? Traveling. Kalau traveling ya kalau aku sih di deket-deket sini. Tapi kalau yang aku pengenin itu banyak, kayak misal kemana ya kak, kayak ke Raja Ampat, ke Labuan Bajo, ke Banda Neira gitu-gitu. Jauh ya Mbak? Iya. Udah pernah kesana apa emang masih ada rencana? Masih ada rencana sih kak, selain dananya yang nggak ada, ya kita kan juga harus ngatur waktunya juga. Apalagi saya kerjanya itu nggak ada liburnya. Libur mungkin 1 minggu sekali aja, pas di hari Minggu. Kalau deket-deket sini mana? Kalau di deket-deket sini sih masih belum kemana ya. Nggak pengen pantai. banget sih. Kalau ke gunung mungkin ke Lawu, Arjuno. Sebelum itu Mbaknya udah pernah gunung? Pernah. Kemana aja tuh Mbak? Masih di sekitar area Mojokerto aja sih kak, belum berani ke daerah-daerah lain. Udah berapa gunung yang udah didaki? 10 mungkin, bukit-bukit, gunung gitu. Banyak sekali ya berarti Mbak. Suka anak gunung banget ya Mirza ini. Aku sih lebih suka ke alam sih kak daripada ke Tempat-tempat iya kayak kayak mall. aku kan kayak lebih suka yang udara-udara segar gitu ya. Emang sih udara tuh emang segar, tapi kayak otak sama pikiran kalau lagi di alam tuh kayak langsung Fresh gitu ya. gitu. Iya, langsung kayak beban-beban tuh kayak hilang meskipun cuma sekejap gitu. Mbak Mirza main game nggak? Aku enggak sih kak, aku nggak seberapa suka main game, tapi ya pernah lah main game. Yang lagi booming sekarang kan Roblox gitu Mbak. Ah. Pernah? Sempet download sih kak, tapi kan aku tuh bosenan kalau soal game-game gitu. Jadi aku main hampir 1 bulanan, terus habis itu aku uninstall lagi. Biasanya kemana mapnya? Map-mapnya paling ke Gunung pasti ya. Iya, gunung, nyoba-nyoba gunung gitu, Talamau, Gunung Bromo, Gunung Bromo, Gunung Lawu, banyak-banyak lah. Sebenarnya saya kalau ada waktu luang itu juga suka main Roblox. Oh iya. Iya. Ya ampun, sekarang masih main Roblox. Iya kalau nggak ngapa-ngapain ya, kalau lagi free aja main. Oh, aku udah hapus sih kak, soalnya aku emang bosenan, nggak ada teman mainnya, jadi ya udah hapus aja. Oke. Baik, kita udah buat pendekatan ya kak. Kira-kira kakak sudah ngerasa nyaman buat cerita itu dari skala 1 sampai 10 berapa? 10 sih. 10 berarti udah nyaman banget ya. Iya. Buat cerita. Di sini juga ada ketentuan konseling. Ya. Durasinya itu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan di sini ada asas kerahasiaan dan keterbukaan, di mana asas kerahasiaan Mbak Mirza itu di sini cerita saya jaga, tidak saya sebarkan ke siapapun, dan diharapkan juga Mbak Mirza terbuka buat cerita. Iya. Dari yang Mbak Mirza ceritakan tadi di awal dan di tengah tadi, saya bisa merasakan kalau Mbak Mirza ini sedang berada di titik sangat lelah dan tertekan gitu ya. Iya kak, kalau saya sebenarnya tuh kayak capek banget.
tapi orang-orang di sekitar saya tuh kayak nggak peka gitu loh, entah itu mereka yang nggak peka atau nggak peduli, saya juga nggak tahu ya. Mereka pikir mungkin saya tuh ya baik-baik aja, soalnya saya kan nggak mungkin ya ngeliatin ke orang-orang, aduh aku capek banget loh ini gitu, nggak mungkin kan ya kak. Jadi Mbak Mirza ngerasa nggak ada yang benar-benar melihat Mbak Mirza, nggak ada yang memahami perasaan Mbak Mirza gitu. Iya, saya pengen banget ada yang bilang nggak apa-apa kalau kamu istirahat, tapi kayaknya nggak ada yang mikir begitu deh kak. Sepertinya Mbak Mirza ngerasa sendiri ya dalam ngejalanin semua ini. Iya, kadang saya mikir kenapa sih harus saya terus yang ngurus semuanya, tapi kalau saya nggak ngelakuin nanti saya yang disalahin. Ya nggak disalahin juga sih, kayak ya tetap aja merasa bersalah gitu kan kak. Jadi berada di posisi yang serba salah ya, kalau kamu kerjakan Iya. semuanya kamu capek, tapi kalau nggak kamu kerjakan kamu malah nanti ngerasa bersalah atau takut disalahin. Iya, iya bener banget sih kak, saya sering banget mikir kayak gitu. Kalau boleh jujur, apa perasaan yang paling dominan yang Mbak Mirza rasakan saat ini? Campur aduk sih ya, lelah, sedih, kesel juga sama diri sendiri. Saya merasa nggak cukup baik gitu kak, padahal saya ya udah berusaha keras gitu. Jadi ada perasaan kecewa pada diri sendiri karena nggak merasa semua urusan Mbak Mirza ini belum cukup. Ya kadang saya ngerasa saya nggak berguna, padahal saya tahu itu tuh sebenarnya nggak benar, kayak ya tapi tetap aja saya ngerasa kayak gitu. Itu wajar banget ya Mbak. Kadang kita bisa sangat ngerasa keras sama diri sendiri, menuntut ini itu, apalagi kalau selama ini terbiasa menanggung semuanya itu sendirian. Ya kak, saya nggak tahu nih kak gimana cara berhentinya. Kayak saya tuh nggak harus sih, kayak ya gimana ya, saya tuh harus ngerasa kuat terus gitu loh. Mbak Mirza udah melakukan langkah besar ya dengan cerita jujur hari ini. Sekarang kira-kira menurut Mbak Mirza, hal apa yang bisa sedikit mengurangi tertekan itu? Mungkin kalau saya bisa bagi tugas, tapi jujur saya susah percaya sih kak sama orang lain. Bisa diceritakan kenapa kok susah diceritain, susah percaya? Ya karena seringnya kalau saya udah bagi tugas, ujung-ujungnya tetap saya yang harus beresin. Jadi saya mikir mending saya aja yang ngerjain sendiri dari awal. Jadi semacam kehilangan kepercayaan bahwa orang lain nggak bisa bertanggung jawab gitu ya Mbak ya? Ya karena pengalaman sebelumnya itu bikin saya kecewa kak. Wajar ya Mbak bisa jadi ragu, tapi di sisi lain kalau Mbak terus ambil semua tanggung jawab, Mbak sendiri yang kelelahan kan? Iya, saya sadar itu, tapi entah kenapa kayak sulit banget buat lepasin sedikit aja. Bagaimana kalau Mbak Mirza mulai dari hal kecil, misalkan minta tolong buat hal yang sederhana dulu, kayak minta tolong sama teman-teman ngurus hal kecil di organisasi atau bagi tugas kecil di tempat kerja gitu. Mungkin bisa dicoba sih kak, tapi saya takut kalau hasilnya nggak sesuai harapan. Kalau gitu kamu bisa tetap mantau tapi tidak ngambil semuanya. Kamu berperan tapi tidak sendirian. Iya juga sih, saya bisa tetap bantu arahkan,
tapi nggak perlu semua saya yang kerjakan. Benar Mbak Mirza, dan kalaupun hasilnya belum sempurna, itu bukan berarti Mbak Mirza ini gagal. Itu proses belajar buat Mbak Mirza dan juga buat mereka. Oh iya, saya baru kepikiran sekarang. Selama ini saya mikir kalau saya minta bantuan, berarti saya lemah, gitu. Tapi minta bantuan tuh justru tanda Mbak Mirza tahu batas diri dan mau menjaga keseimbangan itu sebagai bentuk kekuatan juga. Oh iya ya kak. Apa mungkin saya perlu ubah cara pandang buat itu ya? Itu langkah yang bagus ya. Apa langkah kecil yang paling relevan yang bisa Mbak Mirza coba lakuin minggu ini? Mungkin saya akan coba minta tolong ke teman saya di organisasi buat bantu bagian administrasi. Biasanya yang saya handle semuanya gitu Pak. Bagus, itu langkah yang tepat ya Mbak Mirza. Mau coba minta bantuan ke teman-teman. Senang Mbak Mirza mulai berani mencoba langkah baru. Mbak Mirza tahu nggak, keputusan kecil kayak gini tuh sangat berarti buat proses penyembuhan. Saya merasa sedikit lebih lega sih kak setelah mikirin cara-cara itu sama saran-saran dari kakak. Mbak Mirza punya kesadaran diri yang tinggi dan itu kekuatan besar. Mbak Mirza sadar kapan Mbak Mirza ini lelah dan mau berubah. Terima kasih ya kak. Jujur saya nggak nyangka sih bisa cerita sepanjang ini. Ya kan biasanya juga saya simpan sendiri semuanya. Itu wajar, banyak orang yang terbiasa memendam perasaan yang nggak bisa diungkapkan. Tapi hari ini Mbak Mirza berani terbuka, itu udah langkah yang besar banget. Rasanya kayak ada beban yang turun dari pundak saya gitu kak, jadi agak lebih lega, lebih enteng gitu. Iya benar, Mbak Mirza merasa senang, bahagia, tanpa harus selalu memikul semuanya sendirian. Terima kasih ya kak, kata-kata kakak itu bikin aku tenang banget gitu loh, bikin aku adem. Sama-sama Mbak Mirza. Saya ingin Mbak Mirza tahu kalau nggak perlu jadi sempurna untuk pantas dihargai. Kadang cukup jadi manusia yang butuh istirahat, itu udah cukup. Iya, saya suka kalimat itu. Oke, Saya bagus. mau coba belajar buat lebih lembut sama diri sendiri deh kak. Oke, bagus-bagus, tuh sudah di jalur yang tepat ya Mbak Mirza. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, boleh saya tahu apa yang paling berkesan buat Mbak Mirza dari pertemuan kita pada malam ini? Saya sadar kalau selama ini saya terlalu keras sama diri sendiri. Saya nggak harus kuat terus, dan minta bantuan itu bukan kelemahan. Bener banget, itu pemahaman yang penting. Mbak Mirza udah melangkah sejauh ini. Terima kasih ya kak, saya merasa lebih ringan dan punya pandangan baru. Oke, saya juga berterima kasih Mbak Mirza udah terbuka. Minggu depan kita bisa lanjut bahas gimana hasil dari langkah kecil yang Mbak Mirza buat sendiri, yang sudah direncanakan sama Mbak Mirza tadi. Oke kak, siap. Aku coba dulu deh minggu ini. Oke, ingat ya Mbak Mirza itu nggak sendirian dan nggak apa-apa kalau belum sempurna. Proses perubahan itu memang butuh waktu. Iya kak, terima kasih banyak ya kak. Sama-sama, sampai ketemu di sesi Sama-sama, dari sesi kita pada malam ini bisa kasih feedback nggak kak? Dari 1 sampai per 10?
10 sih Kak, aku suka banget karena aku ngerasa lebih lega gitu loh Kak. Selama semuanya kan aku apa-apa sendiri, aku nggak pernah cerita ke siapapun. Terus akhirnya kali ini aku bisa bicara tanpa harus mikir apapun gitu loh, bisa terbuka gitu. Bagus bagus Kak. Mbak Mirza udah ngerasa lega ya, terbuka. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya Mbak Mirza. Semoga Mbak Mirza setelah ini bisa istirahat dengan tenang, nyaman di malam ini. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan saya ya Kak. Baik, sama-sama.